Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Retno. Bagaimana kabarnya kali ini? Sehat semua kan? Untuk materi kali ini, Bu Retno akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi, setiap hari kalian melakukan interaksi, baik dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan tetangga. Itu merupakan contoh interaksi. Nah, untuk pokok pembelajaran kali ini tentang interaksi sosial, tujuannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial. Kemudian kalian dapat menjelaskan cara terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Seperti kalian lihat gambar tersebut, ada interaksi sosial seorang guru dengan siswa-siswi di dalam kelas, merupakan contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Kemudian pada gambar berikutnya bisa kalian lihat ada dua orang anak kecil yang sedang melakukan interaksi. Ini contoh interaksi sosial individu dengan individu. Gambar di sampingnya ada contoh pertandingan sepak bola anak-anak kecil antar klub, merupakan contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah adanya komunikasi, hubungan antar individu. Yang kedua adanya kontak sosial, baik fisik maupun non-fisik. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama, jumlah pelakunya harus lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadi komunikasi. Yang ketiga, berlangsung secara timbal balik. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang pertama adalah sugesti, yang kedua identifikasi, yang ketiga imitasi, yang keempat simpati, yang kelima empati, yang keenam motivasi. Yang pertama sugesti. Sugesti ini memberikan pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut yang diberikan sugesti dapat melaksanakan atau mengikuti arahan dari sugesti yang diberikan tanpa berpikir panjang. Kemudian bentuk yang kedua, identifikasi. Identifikasi ini merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Faktor yang ketiga, imitasi. Imitasi itu meniru. Contohnya kalian meniru gaya rambut artis idola kalian. Itu adalah contoh dari imitasi. Kemudian motivasi. Motivasi itu dorongan, rangsangan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan apa yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian simpati, faktor berikutnya, proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Contohnya kalian melihat berita di televisi, ada seseorang yang sedang sedih, kemudian kalian dapat merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Itu contohnya simpati. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama, yaitu proses sosial asosiatif. Yang kedua adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada konflik, yaitu proses disosiatif. Proses asosiatif ini dibedakan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kerjasama, yaitu usaha bersama atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya bisa kalian lihat dalam gambar tersebut, ada sekelompok orang yang sedang membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi di sini merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Bentuk dari akomodasi salah satunya adalah mediasi, yaitu penyelesaian
pihak yang bersengketa melalui proses mediasi. Kemudian bentuk yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi di sini merupakan cara bersikap, bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya, orang-orang Tiongkok yang sudah tinggal di Indonesia lama, mereka dapat berbahasa Indonesia dengan fasih. Proses disosiatif di sini merupakan proses interaksi sosial yang mengarah pada pertentangan atau kelompok. Proses disosiatif dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi di sini merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik atau pertentangan. Contoh, persaingan dalam menduduki jabatan kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi di sini adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain. Contohnya, OSIS di SMP Ibu Kartini mempunyai suatu rencana, tetapi ada sekelompok kelas yang tidak setuju dengan rencana OSIS tersebut. Tetapi mereka tidak mengutarakan ketidaksukaannya, mereka hanya menyembunyikan apa yang mereka tidak suka. Tetapi ketidaksukaan mereka tersebut dapat berubah menjadi kebencian sampai menjadi pertentangan. Itu yang dimaksud dengan kontravensi. Yang ketiga adalah pertentangan. Pertentangan ini merupakan proses individu atau sekelompok yang memenuhi tujuan tertentu dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Contohnya demo. Itu contoh dari pertentangan. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat itu bisa seperti konflik pribadi antar individu, bisa konflik sosial, bisa konflik antar kelas sosial, bisa konflik politik, bisa juga konflik internasional. Nah, untuk materi interaksi sosial hanya ini yang dapat Bu Retno sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya bisa kalian buka Google Classroom, tugasnya bisa kalian kerjakan, langsung dikirimkan di komentar pribadi. Dan untuk presensinya bisa kalian buka melalui link yang sudah Bu Retno share di Google Classroom, linknya presensi kelas 7. Sekian.